Shalom, selamat bertemu sekali lagi dalam program rencangan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sudah siapkan bagi kita makan rohani firman Tuhan sendiri pada hari ini bagi kita. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang baru bagi kita pagi-pagi hari ini, Dia berikan pada kita pertama-tama melalui kebenaran firman-Nya. Saya percaya sepanjang hari ini akan kita lalui, malah sepanjang minggu yang mendatang ini kita lalui dengan penuh kemurahan demi kemurahan Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari dan juga pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan sesi ini. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan, peluang yang sangat indah ini untuk dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Walaupun keterbatasan dari segi kedudukan kami Bapa di sorga, karena apa yang berlaku pada saat-saat dan waktu-waktu ini sekarang menghalang ataupun tidak membolehkan kami untuk dapat bersama-sama berkumpul ramai Bapa di sorga. Tapi saya percaya Bapa di sorga melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, pekerjaan Roh Kudus, kami semua menikmati berkat kasih daripada firman Tuhan, kuasa kasih karunia daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa dari awal sampai dari mula awal sampai akhir penyampaian firman Tuhan ini, kami semua diberkati dan siap untuk menerima makan rohani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya ingin membawa kita melihat dan fokus hanya satu perkara ini, yaitu kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Malah jawaban bagi segala persoalan dalam dunia sekarang ini adalah sebenarnya terletak di bawah kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan oleh Bapa untuk Anda dan saya sebagai penyelesai dalam segala bentuk kutuk, malah masalah, cabaran, isu dan juga tekanan yang kita alami pada saat-saat ini. Dunia hanya ada satu solusi saja, yaitu kasih Kristus. Dan kita tahu bahwa kasih itu bukan satu konsep. Kasih itu adalah Bapa sendiri, itu adalah Yesus sendiri, itu adalah pribadi Kristus sendiri. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya mau kita mulai ayat ini sebagai satu dasar untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Segala berkat rohani, segala yang kita perlukan. Nah, saya percaya yang kita perlukan semuanya ada terdapat di dalam sorga. Tapi dicurahkan kepada Anda dan saya. Segala sesuatu ini, persoalan yang kita hadapi dan berkat penyelesaian itu ada di dalam Tuhan, alam Bapa di sorga. Dan telah dikaruniakan pada Anda dan saya melalui pribadi ini, yaitu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, dengar baik-baik saudara, aku katakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya, ayat yang ke-6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Saudaraku, semuanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya mau kita fokus pada kasih Kristus, bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu persoalan dalam dunia ini, jawabannya ada dalam Kristus Yesus.
Semua kita merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia telah memilih Anda dan saya dari semula. Dan tidak mungkin Bapa di surga gagal ataupun salah memilih. Dia telah memilih kita. Malah kasih-Nya memilih bukan berdasarkan cara pilihan manusia. Kalau kita memilih, kita selalunya memilih yang layak, yang statusnya ataupun kedudukannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selalunya berbicara tentang hal-hal yang baik, hal yang nampaknya lebih baik daripada orang lain dan sebagainya, seperti memiliki sijil dan sebagainya. Tapi Bapa di sorga memilih kita hanya karena satu hal, karena kasih-Nya. Dan jikalau ada alasan Tuhan memilih Anda dan saya, alasan yang ada pada kita, pada saya dan Anda adalah satu hal saja, yaitu kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita, kejatuhan kita, ketidaklayakan kita. Itulah kelayakan kita. Ini luar biasa. Saudaraku, jikalau ada antara kita di sini yang mengatakan bahwa saya tidak layak, saya ingin beritahu pada Anda dan saya, secara yang saya ingatkan diri saya dan Anda juga, saya katakan bahwa yang paling layak untuk menerima pilihan Tuhan ini adalah Anda dan juga saya. Saudaraku, kasih Kristus memilih bagi mereka yang tidak layak. Malah kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana Dia mempermuliakan mereka yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Malah Dia bicara tentang yang terkecil, yang terbesar menjadi terkecil, yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Malah Dia juga mengatakan bahwa yang Dia temukan, yang Dia bawa ke pangkuannya, bukanlah orang-orang yang ada di hadapan, orang-orang yang berada di sekelilingnya, tapi mereka yang hilang. Saudaraku, Tuhan memilih mereka yang the last, the least, dan yang the lost. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Saya sangat terhibur dengan firman Tuhan. Dia katakan begini, Efesus 1 ayat 19. Kita langkah ayat ke-19. Dia katakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, Tuhan memilih kita dari semula, menentukan kita untuk diselamatkan oleh karena kasih kemurahan dan kasih karunia-Nya. Kita tahu bahwa kasih itu Tuhan beri pada kita cuma-cuma. Tuhan beri pada kita bukan karena kita layak, tapi justru karena kita tidak layak. Dan sekarang Tuhan bersama dengan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita di pangkuannya, malah bersama di dalam Dia. Kuat kuasa kasih Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus mau mengingatkan kita pada hari ini. Dia katakan bahwa betapa hebat kuasanya. Bila kita melihat dunia sekarang ini, kita lihat ancaman, kita lihat bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa di sekeliling kita hingga mengontrol kita ataupun mempengaruhi tingkah laku kita. Sebenarnya jika kita lihat firman Tuhan ini, sebenarnya kita lah yang mempengaruhi keadaan sekeliling kita. Sekali lagi dia katakan bahwa betapa hebat kuasanya. Perkataan hebat ini awesome, luar biasa. Dan dia bahkan bicara tentang salah satu yang kuat, salah satu yang antara yang kita boleh lihat dalam dunia ini yang hebat, tidak, tapi dia adalah yang terhebat. Kuasa Tuhan hebat di dalam kita. Dia katakan yang percaya kepada kita, bagi kita yang percaya. Saudaraku, percayalah bahwa Anda dan saya memiliki kuasa ini. Khususnya firman Tuhan dalam ayat yang keempat, Efesus pasal yang kedua, dia katakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Dia katakan kaya dengan rahmat, kaya dengan kemurahan, dengan anugerah. Dan kita semua tahu bahwa anugerah, rahmat ini adalah yang diberikan kepada kita, bukan berdasarkan merit yang ada pada kita, tapi dianugerahkan pada kita berdasarkan kebaikan si pemberi, yaitu Bapa di surga sendiri. Dia katakan Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia telah memberikan kita hidup bersama dengan Kristus. Sekalipun dia katakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, bukannya rahmatnya yang kaya, tapi kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, fokus ini. Dua hal sudah kita bicara, yaitu hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang kedua, betapa kaya rahmat Tuhan, betapa besar kasih Tuhan. Yang ketiga, luar biasa. Mari kita lihat terus firman Tuhan katakan ini. Ayat yang ke-15, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 yang katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudaraku, Yesus telah mati untuk Anda dan saya. Dan ketika dia mati, satu hal yang dia telah batalkan, yaitu hukum Taurat. Yang membedakan Anda dan saya dengan orang-orang Yahudi adalah mereka memiliki hukum Taurat. Mereka memiliki hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu menentukan hidup mereka, level ataupun kekudusan dalam kehidupan mereka, kebolehan mereka untuk melayani dan juga mengikut perintah-perintah Tuhan. Orang-orang Yunani tidak memiliki ini. Mereka langsung tidak dalam list. Tetapi apa yang berlaku ialah ketika Bapa di sorga memberikan Yesus pada Anda dan saya dan mati di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ada dua hal yang terjadi ketika hukum Taurat dibatalkan. Yang pertama, kita sebagai orang Yunani dan juga kepada orang Yahudi, kita menjadi satu, sama rata di mata Tuhan. Tapi yang lebih luar biasa adalah ketika hukum Taurat dibatalkan, dia juga membatalkan satu hal yang menghalang manusia. Nah, sebenarnya orang Yunani ataupun orang dusun, kita juga mempunyai hukum Taurat. Kita mempunyai siri hukum-hukum dalam kehidupan kita yang menentukan govern ataupun mengatur kehidupan kita, di mana kita dapat memilih mana yang baik, mana yang jahat dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa manusia selalu gagal. Kenapa hukum ada? Karena ternyata manusia adalah pelanggar hukum. Hukum sepatutnya menghalang manusia daripada melanggar hukum, tapi bila wujudnya hukum, kita menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Nah, apa yang berlaku ialah ketika Yesus mati di kayu salib yang membatalkan hukum Taurat, kuasa hukum Taurat. Maksudnya kita bukan lagi ditentukan benar berdasarkan apa yang harus dan dapat kita lakukan, apa yang kita dapat laksanakan, yaitu menurut perintah-perintah Tuhan. Tapi kita dibenarkan sekarang bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, berdasarkan percaya. Bila kita percaya pada Yesus, kita memiliki pembenaran ini. Kita tidak lagi dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi kita dibenarkan oleh karena percaya pada Kristus Yesus. Saudaraku, inilah yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudaraku, jangan lagi, apabila kita fokus pada kasih Kristus, jangan lagi mau dihalang-halangi dengan apa yang mampu atau tidak mampu kita lakukan. Bukan sesuatu yang kita lakukan yang melayakkan kita. Dan demikian juga bukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan atau yang kita lakukan melanggar perintah Tuhan yang menyebabkan kita tidak layak. Saudaraku, kita layak hanya satu hal saja, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak layak, tapi kasih Kristus melayakkan kita. Dan itu semua hanya satu hal, yaitu firman Tuhan mengatakan mereka yang percaya. Betapa hebatnya kuasa Bapa di sorga pada mereka yang percaya. Saya mau tutup firman Tuhan ini. Saya percaya sangat-sangat memberikan kekuatan dan mendorong kita pada pagi hari ini. Dia katakan begini. Ayat yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat 7 dan 9 sampai 9, dia katakan begini. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Firman Tuhan mengatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini jelas. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena usaha kita. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya mau kita sentiasa, seperti pada pagi hari ini, untuk refocus balik. Bukan pada Anda, introspektif dari Anda, tapi pada kasih Kristus. Firman Tuhan mengatakan dia menyatakan kelimpahan. Dia menunjukkan kepada kita kasih karunia yang melimpah-limpah. Dia katakan, bilakah ini dia lakukan, dia berikan kepada kita pada masa akan datang. Dia katakan pada masa yang akan datang. Saudaraku, ia bicara tentang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tahu bahwa kita tidak hidup selama-lamanya dalam dunia ini, tapi kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Asal saudara kita yang mendahului kita, itu berkat bagi mereka. Karena mereka dapat bersama dengan Tuhan, itulah keuntungan. Tapi bagi kita yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya, dan itu sukacita damai sejahtera yang luar biasa pada waktu dan masa yang Tuhan tentukan. Kita akan berkumpul bersama dengan Bapa di surga dan mereka yang sudah mendahului kita. Wah, luar biasa. Saya percaya pada waktu itulah kita merasakan kelimpahan kasih karunia Allah yang luar biasa, yang tidak dapat kita pikirkan dan tidak dapat kita bayangkan. Saudaraku, bikin firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan mendorong kita untuk melihat betapa hebat kuasa kasih Tuhan, betapa besar rahmat Tuhan, betapa besar kebaikan Tuhan untuk Anda dan saya. Dan inilah fokus kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena kita telah dipilih dari semula. Apabila kita sudah dipilih, kita tidak pernah di-unselect balik. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Itu firman Tuhan. Dan satu hal yang sangat luar biasa, saya mau meneguhkan Anda dan menguatkan kita, membangkitkan iman kita bahwa Bapa di sorga tidak salah pilih. Orang kata, wah, kenapa dia terpilih sedangkan dia tidak layak? Dia terpilih karena sebenarnya dia belum terpilih sedangkan dia tidak layak. Terus nanya, orang ini tidak paham dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah untuk orang-orang yang tidak layak. Oh, hadilah ini menghibur dan menguatkan, meneguhkan saya secara pribadi, dan saya percaya juga kita semua. Sehingga kita dapat melihat sekeliling apa yang berlaku di sekeliling dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berkuasa karena betapa hebat kuasa Tuhan. Kita adalah orang yang penuh dengan rahmat, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, tapi Tuhan memberikan kita kemurahan, dan begitu baiknya Tuhan untuk kita. Dan yang luar biasa, lebih luar biasa ialah semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan itu akan nyata, itu akan nampak dengan jelas, dengan nampak begitu luar biasa. Kelimpahan kasih karunia Tuhan yang begitu nampak pada waktu akan datang, di mana kita ada pertemuan dengan Bapa di sorga, pertemuan dengan Yesus di angkasa. Wah, haleluya, pada waktu pengangkatan. Terima kasih Tuhan, haleluya, kemuliaan banyak bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau telah memberikan kepada kami rahmat-Mu. Engkau telah memilihkan kami dari semula. Engkau telah memberikan kami kuasa-Mu hebat, Bapa di surga, bagi kami yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami mau ubah cara pikir kami. Dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidaktentuan, kami percaya Bapa di surga, kami bercahaya. Kami memiliki kuasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami menjadi terang, kami menjadi berkat orang di sekeliling kami, karena berkat itu melimpah melalui kami. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagi Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi Engkau terus bicara di hati kami, teguhkan kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa, dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, kasih karunia Tuhan, kasih dari Allah Bapa di sorga menyertai kita selama-lamanya, amin.